Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasanah Yespita, dosen program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri Rengat. Di semester genap ini, di tahun ajaran 2021-2022, alhamdulillah saya dipercayai untuk mengajar mata kuliah manajemen koperasi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi manajemen. Saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan mode pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini diuraikan tentang perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian Indonesia, yang di dalamnya termuat tentang awal berdirinya koperasi, usaha koperasi, sisa hasil usaha koperasi, hingga pembubaran sebuah koperasi. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi dari awal berdirinya koperasi hingga pembubaran koperasi. Dan mahasiswa mampu menganalisis pentingnya manajemen koperasi di kalangan generasi muda, serta mahasiswa mampu mengembangkan ide menjalani koperasi. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik pembelajaran selama 14 kali pertemuan, yang dimana materi tersebut pengertian dasar manajemen dan organisasi koperasi, fungsi dan peran koperasi, landasan dan prinsip koperasi, perangkat organisasi koperasi, manajemen koperasi, modal koperasi, lapangan usaha koperasi, fungsi-fungsi manajemen pada koperasi, pembubaran koperasi, sisa hasil usaha koperasi, sejarah gerakan koperasi, kepemimpinan dalam koperasi, teknik dan metode pengawasan koperasi. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan Student Center Learning. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran saya dengan metode DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa saya? Yang pertama, dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan yaitu karangan Puspadewi dan Safrizal, dan ada beberapa karangan-karangan lain tentang perkoperasian. Yang kedua yaitu studi kasus. Setiap minggunya saya memberikan tugas studi kasus kepada mahasiswa saya untuk mereview jurnal tentang apa permasalahan yang terjadi di koperasi tersebut, atau saya akan memberikan mahasiswa saya tugas untuk mendatangi sebuah koperasi dan menganalisa apa permasalahan dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Dan studi kasus ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Teknik yang kedua yaitu interaction. Bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa saya? Setelah saya menjelaskan materi, saya akan menanyakan kembali ke mahasiswa saya tentang materi yang saya jelaskan. Apakah mahasiswa saya mengerti atau tidak tentang penjelasan saya? Dengan begitu, setiap pertemuan di mata kuliah saya, mahasiswa akan mempersiapkan diri karena akan bertanya atau menjawab pertanyaan yang akan saya berikan secara acak, agar proses belajar mengajar terjadi secara dua arah. Saya juga menggunakan media WA Group, Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Terakhir adalah assessment. Bagaimana cara saya menilai mahasiswa saya? Pada pertemuan pertama, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan, di mana di dalam kontrak perkuliahan akan disepakati aturan antara pengajar dan mahasiswanya. Di kontrak perkuliahan juga dijelaskan tentang bobot penilaian dan cara penilaian, sehingga mahasiswa dipastikan tahu terlebih dahulu dan bisa membuat strategi apa yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan penilaian yang terbaik. Adapun asesmen meliputi
UTS 10%, UAS 10%, tugas 25%, kuis 5%, dan partisipasi 50%. Berikut adalah perkuliahan saya secara daring dengan mahasiswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sudah masuk di Zoom saya ini untuk mengikuti perkuliahan manajemen koperasi, tepatnya di semester 4. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Sebelum perkuliahan kita mulai, kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita doakan, kita bisa mempelajari perkuliahan ini dengan baik ke depannya. Ketua kelas, ada yang tidak datang? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Oke, jadi tidak ada hasil yang menyalahi proses, jadi jalanilah prosesnya mulai dari sekarang, teman-teman akan mendapatkan hasilnya di kemudian hari. Saya akan review sedikit materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Landasan dan prinsip koperasi. Ya, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang landasan dan prinsip koperasi. Mau saya tanya sedikit, apakah teman-teman masih ingat apa saja landasan koperasi di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Fikriah? Landasan koperasi di Indonesia itu ada 4. Ya. Yang pertama ada landasan ideal koperasi, kedua landasan struktural, yang ketiga landasan mental dan operasional. Oke, jadi terima kasih ya Fikria, masih ingat materi minggu lalu. Di landasan koperasi ini kita memiliki 4 landasan yang disebutkan sama Fikria tadi. Ada landasan ideal koperasi, ada landasan struktural, ada landasan mental, dan juga operasional. Itu juga sudah dijelaskan di minggu lalu. Selain landasan, kita juga belajar tentang prinsip koperasi. Coba Galuh, prinsip koperasinya apa saja Galuh? Prinsip koperasinya ada 5, Bu. Ya. Yang pertama, keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara transparan dan demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan jasa usaha yang diberikan masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Oke, terima kasih Galuh. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih ya Galuh. Ternyata masih ingat prinsip-prinsip koperasi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Saya harap teman-teman yang lain juga ingat apa saja landasan dan prinsip-prinsip yang sudah kita bahas. Minggu ini atau hari ini kita akan membahas tentang perangkat organisasi koperasi. Jadi, apa tujuannya teman-teman belajar tentang perangkat organisasi koperasi? Jadi, ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menganalisa tentang rapat anggota. Jadi di perangkat organisasi koperasi ini kita akan bahas tentang rapat anggota. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tugas-tugas pengurus koperasi. Apa saja tugas dan peran pengurus koperasi itu syaratnya bagaimana, dan mahasiswa mampu menganalisa wewenang pengawasan koperasi. Jadi kita akan bahas untuk pertemuan hari ini. Saya share screen dulu ya. Apa itu perangkat organisasi koperasi? Jadi perangkat organisasi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
pasal 6, bab 6, pasal 21 sampai dengan pasal 40. Perangkat organisasi koperasi itu alat kelengkapan organisasi koperasi yang terdiri dari 3 unsur. Di situ ada rapat anggota tahunan atau RAT, pengurus koperasi, dan pengawas koperasi. Serta bila memungkinkan dapat juga mengangkat manajer. Siapa saja yang berhak hadir pada saat rapat anggota? Jadi, yang berhak hadir pada saat rapat anggota itu yang pertama, para anggota yang namanya terdaftar di koperasi. Jadi misalnya nih, Lulu Rismawati, terdaftar namanya di koperasi A, yang mengadakan rapat anggota koperasi B. Jadi Lulu nggak bisa datang ke rapat anggota koperasi B, karena nama Lulu hanya terdaftar di anggota koperasi A. Jadi yang berhak hadir di rapat anggota itu hanya anggota yang terdaftar namanya di koperasi yang bersangkutan. Sampai di situ paham? Paham, Bu. Oke. Yang kedua, pengurus koperasi dan pengawas koperasi serta penasehat itu berhak hadir pada saat rapat anggota. Pejabat koperasi, serta ada juga peninjau koperasi. Terus di sini ada beberapa bentuk rapat anggota. Ada rapat anggota biasa, ada rapat anggota luar biasa. Siapa yang bisa menjelaskan tentang rapat anggota biasa? Nama saya Rusdiaini, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang rapat anggota biasa. Dari yang saya ketahui, rapat anggota biasa itu yaitu yang dilakukan sesuai ADART minimal 1 kali dalam 1 tahun. Jadi rapatnya itu, Bu, diselenggarakan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Ya, jadi makasih ya Rosjaini atas jawabannya. Jadi teman-teman yang lain juga sudah dengar, rapat anggota biasa itu rapat anggota yang dilakukan sesuai dengan ADART. Setiap koperasi memiliki ADART yang berbeda. Koperasi Lisa dengan koperasi Rosjaini, misalnya di koperasi Lisa setiap tanggal 4 Agustus melakukan rapat anggota. Di koperasi Rosjaini setiap tanggal 5 Agustus gitu kan. Jadi rapat anggota itu akan dilakukan pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh ADART, kecuali ada sedikit halangan. Misalnya seharusnya rapat anggota kita dilakukan tanggal 4 Agustus, karena ada sedikit kendala kita undur, tapi tetap atau kita majukan. Tapi tetap rapat anggota itu dilakukan minimal 1 kali di dalam 1 tahun. Itu dinamakan rapat anggota biasa. Bedanya dengan rapat anggota luar biasa, itu rapat anggotanya di luar dari yang sudah ditentukan oleh ADART. Misalnya kita ada masalah nih, kita rapat anggota harusnya tanggal 4 Agustus. Permasalahan datang di koperasi kita pada tanggal 5 September, misalnya ya. Tidak mungkin kan kita tunggu 1 tahun sampai 4 Agustus tahun depan untuk melakukan rapat anggota, menyelesaikan permasalahan tadi. Lama kali, ya kan? Jadi rapat anggota bisa dilakukan pada tanggal 5 September, 6 September, 7 September, atau 8 September untuk menyelesaikan permasalahan koperasi kita. Itu dinamakan dengan rapat anggota luar biasa. Jadi bedanya rapat anggota biasa dengan rapat anggota luar biasa itu, rapat anggota biasa hanya bisa dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun dan sudah ditentukan di ADART, sedangkan rapat anggota luar biasa di luar dari jadwal rapat anggota biasa yang sudah ditentukan di ADART. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke tugas dan peran dari rapat anggota. Jadi di sini ada tugas dan peran rapat anggota. Yang pertama, mengesahkan atau menetapkan penyusunan dan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga sesuai dengan keputusan-keputusan rapat. Jadi ternyata di rapat anggota ini untuk mengesahkan dan menetapkan ADART
itu dilakukan di rapat anggota. Yang kedua, memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas. Coba Uma Suliah jelaskan apa maksud dari memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas koperasi. Pemilih, pengangkat, dan pemberhentian itu bisa dilakukan siapa saja selagi masih anggota, bisa dipilih, diangkat, maupun diberhentikan oleh rapat anggota. Oke, terima kasih Uma Sulia sudah menjelaskan tentang memilih, mengangkat, dan memberhentikan. Ria, bisa lebih jelas lagi? Ria Fitriani? Mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian itu boleh siapa saja selagi anggotanya itu bisa maupun diangkat dan diberhentikan di rapat anggota. Semuanya itu bisa dilakukan di rapat anggota melalui persetujuan di rapat anggota tersebut. Iya, jadi siapa saja bisa dipilih menjadi pengurus atau pengawas koperasi. Siapa saja bisa diangkat jadi pengurus atau pengawas koperasi. Siapa saja bisa diberhentikan menjadi pengurus dan pengawas koperasi selagi mereka adalah anggota koperasi dan sudah disetujui oleh keputusan seluruh anggota koperasi. Coba Febianti baca lagi yang 3, 4, 5. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya. Terus masyarakat agar pengurus, manajer, dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar. Terus mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan, dan belanja organisasi. Oke, jadi yang dibaca, terima kasih ya Febiati. Jadi yang dibaca oleh Febiati tadi merupakan tugas dan peran rapat anggota. Di situ ada memberikan persetujuan atas perubahan baik struktur permodalan organisasi, mensyaratkan agar pengurus, manajer, dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasarnya, mengesahkan rencana kerja. Jadi pengesahan rencana kerja, rencana anggaran, dan belanja organisasi itu dilakukan pada saat rapat anggota. Selanjutnya, di sini juga ada tugas dan peran rapat anggota itu memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus apa pengurus itu menerima atau menolak pertanggungjawaban yang diberikan. Yang ketujuh, menetapkan sisa hasil usaha. Coba siapa yang bisa menjelaskan maksud dari menetapkan sisa hasil usaha itu seperti apa? Biasanya sisa hasil usaha itu dibagikan sesama antar anggota. Itu biasanya dilakukan secara transparan. Ya, jadi pemberian atau penetapan sisa hasil usaha. Kalau misalnya dia kan bukan anggota koperasi, itu biasanya dananya tadi ini dibuat sebagai sumbangannya tadi ini dibuat sebagai dana cadangan. Oke, kalau dia bukan merupakan anggota koperasi, jadi di koperasi itu ada yang melayani anggota koperasi, ada yang bukan melayani anggota koperasi. Jadi jangan berarti mentang-mentang kita koperasi konsumsi yang boleh belanja di situ hanya anggota koperasi saja, yang bukan anggota koperasi tidak boleh berbelanja, kan tidak. Jadi yang disampaikan Lisa tadi, kalau dia bukan merupakan anggota koperasi, berarti pembagiannya itu atau keuntungannya itu dimasukkan ke dana cadangan. Menetapkan sisa hasil usaha ini dilakukan di rapat anggota yang seperti disampaikan oleh Lisa, dilakukan secara transparan. Dan yang terakhir, tugas dan peran dari rapat anggota menetapkan penggabungan, pemecahan, dan pembubaran organisasi. Kita lanjut. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 29 tentang pengurus, pengurus itu dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Jadi nyambung dengan penjelasan tugas dan peran rapat anggota tadi. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Siapa saja
berhak untuk dipilih menjadi pengurus koperasi selagi mereka adalah anggota koperasi. Yang kedua, pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Jadi kalau mengadakan suatu rapat anggota, penguruslah yang memberi undangan, surat undangan rapatnya yang akan dikasih tahu kepada seluruh pengurus, pengawas, maupun anggota yang lainnya. Yang ketiga, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan di dalam akta pendirian. Jadi, struktur dari organisasi pengurus koperasi itu, nama-nama lengkap dari pengurusnya dicantumkan di dalam akta pendirian yang akan dilaporkan ke Dinas Koperasi. Selanjutnya, masa jabatan pengurus itu 5 tahun. Nih, saya mau tanya nih. Sepengetahuan teman-teman, kalau masa jabatannya 5 tahun, boleh tidak dia menjabat lebih dari 5 tahun? Kalau dia mau menjadi pengurus lagi, boleh atau tidak? Menurut kami boleh, Bu. Boleh. Jadi memang boleh karena di koperasi ini kan memiliki yang namanya asas kekeluargaan. Selagi misalnya koperasi kita selagi percaya sama si Gilang sebagai pengurus koperasi, mau 5 tahun udah habis, kita percayakan lagi, kita pilih lagi dia menjadi pengurus koperasi, udah 10 tahun, oh masih kita juga percaya lagi, karena kinerjanya bagus nih, masih kita pilih lagi Gilang sampai 15 tahun, oh sampai selama-lamanya rupanya. Ternyata itu boleh, tidak ada ketentuannya di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 29 yang melarang masa jabatannya lebih dari 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun berhenti dulu, nanti dipilih lagi untuk masa jabatan yang selanjutnya. Tuh, mau diperpanjang atau dipilih kembali. Yang selanjutnya, yang kelima, persyaratan menjadi pengurus itu ditetapkan di ADART. Jadi seperti saya jelaskan di awal tadi, setiap koperasi itu memiliki ADART yang berbeda. Jadi antara koperasi A dengan koperasi B memiliki persyaratan tersendiri untuk menjadi pengurus koperasi. Jadi ada syarat-syaratnya masing-masing untuk menjadi pengurus koperasi. Di sini ternyata ada beberapa syarat pengurus yang wajib nih, atau yang biasa dilakukan atau dicantumkan di ADART setiap pengurus koperasi. Yang pertama, mempunyai sifat jujur dan keterampilan kerja. Kalau menurut saya ya, bukan hanya menjadi pengurus koperasi saja, mau bekerja di mana, pengurus A, pengurus B, pengurus C, pasti setiap tempat kerja atau organisasi memiliki syarat yaitu mempunyai sifat jujur dan keterampilan kerja. Ingin memiliki karyawannya itu punya sifat jujur dan memiliki keterampilan kerja tersendiri. Yang kedua, mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian. Nih, saya tanya, kenapa syarat menjadi pengurus itu harus mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Karena agar apa yang dijalankan pengurus dalam koperasi itu bisa sesuai dengan ilmu perkoperasian gitu, Bu. Jadi koperasi itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Febiati atas jawabannya. Jadi kalau kita itu bekerja, kalau kita itu menjadi sesuatu, kita harus total. Jadi udah kita menjadi pengurus koperasi, mau tidak mau kita harus mendalami ilmu tentang perkoperasian. Sekarang ini teman-teman menjadi mahasiswa pas di kelas saya di manajemen koperasi, pasti teman-teman juga harus belajar dulu apa itu manajemen koperasi, besok pembahasannya apa. Jadi kalau kita sudah belajar dulu, kita mengetahui ilmunya. Paling tidak kita tidak ngangu-ngangu saja pada saat dijelaskan oleh dosennya. Seperti itu juga syarat dari pengurus koperasi, mempunyai pengetahuan tentang koperasi. Jadi kalau para anggota koperasi atau pengurus koperasi itu memiliki ilmu tentang perkoperasian,
jarang jalannya koperasi itu yang tidak lancar karena mereka tahu ilmu tentang koperasi dan direalisasikan pada saat mereka menjadi pengurus koperasi. Syarat yang ketiga yaitu mempunyai rasa disiplin dan tanggung jawab atas jalannya kegiatan usaha koperasi. Jadi yang menjadi ujung tombak dari koperasi itu adalah pengurus koperasinya. Pengurus koperasinya yang menjalankan nanti akan diikuti oleh anggota-anggota koperasi. Karena mereka yang lebih tahu jalannya koperasi tersebut. Kita lanjut. Slide selanjutnya yaitu tentang tugas dan tanggung jawab dari pengurus. Coba si Gilang, bacakan Gilang. Tugas dan tanggung jawab pengurus. 1. Mengelola organisasi dan usaha koperasi. Terus? 2. Memelihara buku daftar anggota. 3. Menyelenggarakan rapat anggota. 4. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi. 5. Mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Oke, terima kasih Gilang. Dita Duyanti. Ada orangnya? Ada, Bu. Ya, jelaskan yang nomor 3 tuh, menyelenggarakan rapat anggota. Apa maksudnya? Maksudnya menyelenggarakan rapat anggota itu, jadi penguruslah yang menyelenggarakan rapat anggota tersebut. Mulai dari pembuatan surat undangan, rapat, sampai selesai rapat anggota tersebut, Bu. Ya, jadi penyelenggaraan rapat anggota ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari pengurus koperasi. Dari awal berjalan tidaknya rapat anggota itu merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus. Kesimpulannya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, rapat anggota merupakan wewenang tertinggi dalam koperasi. Jadi koperasi itu memiliki perangkat organisasi koperasi itu memiliki 3 unsur, ada rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Dan rapat anggota merupakan wewenang yang tertinggi di dalam sebuah koperasi. Ada beberapa tugas dan peran dari rapat anggota, salah satunya memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota, pengurus, maupun pengawas koperasi. Juga ada beberapa tugas dan peran pengurus, salah satunya menyelenggarakan rapat anggota, dan yang terakhir, wewenang pengurus memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari wewenang pengawas, maksud saya. Wewenang pengawas memperoleh segala keterangan yang diperolehnya untuk membuat koperasi itu lebih baik lagi. Oke, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang perangkat organisasi. Saya akan berikan teman-teman tugas untuk minggu depan. Silakan dicatat tugasnya ya. Tugas untuk minggu depan yaitu review minimal 3 jurnal tentang perangkat organisasi koperasi. Silakan teman-teman cari jurnal tentang perangkat organisasi koperasi, di-review bagaimana kepengurusan dalam koperasinya, yang setelah teman-teman baca, apa permasalahan yang terjadi di koperasi tersebut. Jadi, setiap orang minimal memiliki 3 jurnal tentang perangkat organisasi koperasi. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ada pertanyaan tentang perangkat organisasi koperasi? Tidak, Bu. Cukup ya. Baik, sampai di sini dulu perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat ke depannya. Amin. Terima kasih atas partisipasi teman-teman di kelas ini. Kita akhiri perkuliahan kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan dan akan kita bahas minggu depan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.